Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kashin Koji sedang berbicara kepada Eida dan Ino. Ia mencoba menjelaskan tentang sebuah konsep rumit yang disebut sebagai singularitas takdir di masa depan. Penjelasan yang disampaikan oleh Kashin Koji memang cukup sulit dimengerti karena terlalu kompleks. Bahkan untuk sekadar mengubah takdir tersebut saja, hampir mustahil dilakukan. Setelah percakapan itu, adegan berpindah kembali kepada Boruto yang saat itu sedang berada di markas Kara. Tiba-tiba, Boruto terlihat syok karena segel karma miliknya aktif secara mendadak tanpa peringatan. Akibat reaksi dari karma tersebut, tubuh Boruto langsung berteleportasi menuju lokasi pertarungan Naruto dan Sasuke yang sedang menghadapi Delta. Boruto sebenarnya ingin menyampaikan informasi penting kepada Naruto dan Sasuke bahwa Kawaki, Amado, dan Ko telah kembali dari markas pusat para Otsutsuki. Untuk bisa bertemu dengan Naruto secepat mungkin, Boruto menggunakan teknik Hiraishin. Begitu Boruto tiba, Naruto langsung menatap ke arahnya dan bertanya, "Boruto? Karma MU aktif? Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto terlihat sedikit terengah lalu menjawab, "Ayah, aku merasakan sesuatu. Karmaku tiba-tiba bereaksi. Kawaki, Amado, dan Ko telah kembali dari markas pusat para Otsutsuki. Aku yakin ini bukan kebetulan. Mereka pasti datang dengan rencana." Sasuke yang mendengar percakapan itu segera menimpali, "Bagus, kalau begitu kita bisa langsung hadapi mereka di sini. Kita tidak perlu menunggu lebih lama." Kemudian, adegan berpindah ke tempat lain, memperlihatkan Kawaki, Amado, dan Ko yang sedang berdiri di ruangan tersembunyi sambil menatap jasad ayah Momoshiki yang kini disimpan di dalam ruang laboratorium rahasia. Saat itu, Amado mengaktifkan dojutsu miliknya yang mirip seperti milik Eida. Ia lalu berkata dengan tenang, "Tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Hokage sedang bertarung melawan Delta. Lokasinya tak jauh dari sini, tepat di area luar yang mengarah ke ruangan ini." Mendengar hal itu, Kawaki langsung bersiap membuka portal dimensi. Namun sebelum ia sempat melangkah, Amado mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ia berkata, "Tunggu sebentar. Kalian memang telah melampaui kekuatan Naruto dan Sasuke. Tapi Boruto berbeda. Dia masih sangat berbahaya. Mata itu tidak bisa dianggap remeh." Kawaki terlihat bingung dan bertanya, "Jadi maksudmu apa? Apa yang perlu kami lakukan?" Amado menjawab, "Aku akan memberikan kalian sesuatu yang bisa membantu. Persiapan khusus agar kalian bisa mengimbangi kekuatan Boruto. Dia memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap enteng." Code pun ikut menyela, "Aku baru ingat. Boruto punya kemampuan untuk menghentikan waktu. Waktu itu aku sampai tidak bisa bergerak. Apa kau punya cara untuk mengatasi kemampuan itu?" Amado menjawab dengan yakin, "Tentu saja. Aku sudah mempelajari banyak hal tentang kekuatan para Otsutsuki, termasuk semua jenis dojutsu mereka. Aku tahu kelemahan dan cara menghadapinya." Setelah berkata demikian, Amado berjalan ke arah lemari di sampingnya. Lemari itu terkunci rapat, tapi ia berhasil membukanya dan mengambil sebuah segel berwarna merah. Ukurannya kecil, hampir seperti segel milik Gamamaru. Ia kemudian berkata, "Aku hanya punya 4 kertas segel tersisa. Gunakan 2 di antaranya sebaik mungkin. 2 sisanya akan kusimpan untuk keadaan darurat." Kawaki menerima salah satu segel itu dan bertanya, "Segel apa ini? Apa benar bisa digunakan untuk melawan Boruto?" Amado menjawab dengan mantap, "Tentu. Segel ini sangat kuat. Butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya. Energi di dalam segel ini bukan berasal dari alam seperti segel di Gunung Myoboku, tapi dari buah cakra yang kekuatannya nyaris tak terhitung jumlahnya. Segel ini juga mengandung kekuatan dari para Otsutsuki." Setelah itu, Kawaki dan Code menempelkan segel tersebut di telapak tangan mereka, tepat di pusat segel karma. Tak lama kemudian, segel itu berubah menjadi gumpalan cakra berwarna biru yang perlahan masuk ke tubuh mereka melalui aliran cakra. Tubuh mereka langsung dipenuhi energi dalam jumlah besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, Kawaki yang sebelumnya hanya memiliki 1 dojutsu Kokugan, kini memiliki 2 dojutsu yang aktif di kedua matanya. Hal yang sama juga terjadi pada Code. Ia membangkitkan 1 Rinnegan Tomoe di mata kirinya dan juga memiliki Kokugan di mata kanannya. Melihat hal ini, Kawaki menatap Code dengan kaget dan berkata, "Hei Code, matamu sama sepertiku. Apa yang sebenarnya terjadi?"
Amado yang mendengar pertanyaan itu lalu menjelaskan, itu karena kalian berdua memiliki data yang sama. Data dari Ishiki Otsutsuki. Dengan data itu, kalian juga mewarisi kekuatannya. Karma hitam dan karma putih memang berbeda. Tapi keduanya bisa digunakan sebagai sumber kekuatan. Bedanya, karma hitam bisa membuat penggunanya dirasuki Otsutsuki, sedangkan karma putih tidak. Code pun bertanya kembali, tapi bukankah Ishiki pernah bilang kalau karma milikku cacat? Amado tersenyum dan menjawab, yang dia maksud cacat adalah untuk dirinya. Ishiki tidak bisa bangkit lewat tubuhmu. Tapi untukmu sendiri, tidak ada kecacatan. Justru kamu bisa menggunakan kekuatan Ishiki sepenuhnya tanpa halangan. Setelah mendengar penjelasan itu, Code melihat Kawaki dan berkata, Kawaki, sekarang kekuatan kita benar-benar sama. Kita harus segera pergi dan menemui Boruto. Kawaki menjawab, kau benar. Aku juga ingin segera bertemu dengannya. Amado pun menambahkan, bertarunglah dengan mereka. Jangan biarkan rencana masa depan kita gagal karena mereka. Saat ini kekuatan kalian sudah lebih kuat dari Naruto dan Sasuke. Tapi dengan Boruto, kalian masih setara. Kalau kalian bekerja sama, maka kalian bisa melampauinya. Aku akan bersembunyi untuk melanjutkan penelitian pada jasad ayah Momoshiki. Nanti, DNA-nya akan kutransplantasikan ke tubuh kalian agar kalian benar-benar bisa melampaui Boruto. Kawaki pun mengangguk dan berkata, baik. Sejauh ini semua sudah cukup jelas. Tak lama kemudian, Code dan Kawaki membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Mereka menuju ke area luar markas Kara, tepat di depan pintu masuk. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di hadapan Boruto, Naruto, dan Sasuke. Kawaki dan Code kini berdiri sejajar, masing-masing membawa tongkat hitam khas Otsutsuki. Kekuatan mereka terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Melihat Kawaki, Naruto berkata dengan nada heran, Kawaki? Apa itu benar-benar kamu? Kenapa kau melakukan semua ini? Kawaki menjawab, sudah pernah aku jelaskan sebelumnya, bukan? Semua ini kulakukan karena aku percaya ini jalan yang benar. Naruto mencoba membujuknya, Kawaki, kembalilah. Jangan ikut campur dengan rencana Amado atau Code. Mereka punya tujuan yang tidak sesuai dengan jalan para shinobi. Namun Kawaki hanya tersenyum kecil lalu berkata, sejak dulu kau memang selalu baik padaku, Nana Daima. Tapi justru karena itu aku tidak ingin bertarung melawanmu. Setelah berkata begitu, terlihat Kawaki mengaktifkan Dojutsu Kokugan di kedua matanya. Kedua mata itu bersinar terang, menunjukkan bahwa ia sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah Dojutsu Kokugan diaktifkan, tiba-tiba saja tubuh Naruto, Sasuke, dan Boruto terkunci oleh sebuah teknik Shinjutsu yang sangat kuat. Teknik ini bisa mengendalikan gerakan manusia dan membuat mereka tidak bisa bergerak bebas. Naruto sendiri bahkan merasa sangat kesulitan hanya untuk mengangkat satu kakinya. Rasanya tubuh mereka seperti ditekan oleh beban yang sangat berat. Akibatnya, Naruto, Sasuke, dan Boruto terjebak dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa bertindak cepat. Namun Boruto yang memiliki Dojutsu Jogan tampak berbeda. Ia memusatkan fokusnya, lalu dengan satu kali kedipan mata, ia berhasil menetralkan kekuatan pengikat dari teknik Kawaki. Saat Boruto tengah fokus melakukan itu, tiba-tiba Kawaki memukul Naruto cukup keras hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Tanpa ragu, Kawaki segera menyerap Naruto ke dalam dimensi miliknya menggunakan kekuatan karma. Dimensi itu hanya bisa diakses oleh Kawaki sendiri, karena koordinatnya hanya dia yang tahu. Melihat tindakan Kawaki tersebut, Boruto langsung terbang mendekat dan mencoba menebas Kawaki dengan pedang Kusanaginya. Tapi tiba-tiba muncul Code dari sisi lain. Ia memanjangkan semua jarinya dan mengubahnya seperti cakar burung, lalu menghantam Boruto hingga terpental jauh. Sasuke yang tubuhnya masih terkunci oleh efek Shinjutsu hanya bisa menyaksikan pertarungan itu tanpa bisa membantu. Boruto bergumam dalam hati, aku harus menyelamatkan ayah. Aku nggak boleh membiarkan ayah disembunyikan di dimensi itu. Dalam sekejap, Boruto menghentikan waktu untuk mengambil tubuh Naruto yang sedang diseret oleh Kawaki. Namun secara tiba-tiba, Kokugan milik Kawaki dan Code saling beresonansi. Resonansi itu menetralkan kemampuan penghenti waktu milik Boruto, sehingga waktu pun kembali berjalan normal. Dalam keadaan itu, Code langsung menyerang Boruto bertubi-tubi. Serangan cepat dan tanpa henti itu membuat Boruto terdorong semakin jauh dari lokasi ayahnya. Code sempat berkata, Kawaki, sebenarnya aku ingin menghajar Hokage ke-6 itu. Menurutku,
Kamu tidak perlu menyimpannya di dimensi lain. Kawaki menjawab dengan suara yang serius, Hokage itu pengecualian. Dia satu-satunya orang yang baik padaku. Aku nggak mau menyakitinya secara langsung. Kawaki lalu bersiap kembali menyerap tubuh Naruto ke dalam dimensinya. Sasuke yang menyaksikan ini merasa marah. Ia memaksa dirinya untuk bergerak. Dengan susah payah, Sasuke mengaktifkan Kagetochi. Akibatnya, matanya mengalami luka. Kagetochi berputar di sekujur tubuh Sasuke, dan teknik itu akhirnya berhasil membebaskannya dari pengaruh pengikat. Sasuke pun langsung melesat ke arah Kawaki dan menendangnya hingga Kawaki terpental dan membentur dinding. Tanpa membuang waktu, Sasuke menarik tubuh Naruto yang setengahnya sudah masuk ke portal. Ia berhasil menyelamatkan Naruto tepat waktu. Sasuke lalu berkata, "Kau harus lebih berhati-hati lain kali. Sepertinya Kawaki dan Code sekarang jauh lebih kuat daripada kita." Adegan pun berpindah ke Boruto yang sedang terdesak oleh serangan Code. Jari-jari Code yang berubah menjadi cakar menyerang sangat cepat dan membuat Boruto kesulitan menghindar. Karena terus terdesak, Boruto terpaksa mengaktifkan karma miliknya untuk memperkuat tubuhnya. Dengan kekuatan itu, Boruto berhasil menangkap Code yang sedang keluar masuk dari sabuk hitamnya dan menghantamnya. Namun Code mengecilkan tubuhnya dengan teknik Sukuna Hikona dan tiba-tiba muncul di belakang Boruto. Untungnya, refleks Boruto aktif dan serangan Code pun berbalik arah dan mengenainya sendiri. Akibatnya, Code terpental ke arah Kawaki. Boruto lalu bertanya, "Kawaki, kenapa kamu bergabung dengan Code dan Amado? Bukankah dulu kamu sangat membenci mereka?" Kawaki menjawab pendek, "Lupakan masa lalu. Aku sudah nggak mau mengingatnya lagi." Sasuke yang mendengar itu segera menyela, "Kalau begitu, katakan di mana Amado berada sekarang." "Cepat jawab." Tapi Kawaki hanya membalas dengan nada dingin, "Kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, kamu nggak punya urusan di sini." Adegan pun berpindah ke tempat Amado. Ia terlihat membawa jasad ayah Momoshiki ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu telah dipasangi genjutsu agar tidak bisa dideteksi siapapun. Teknik ini mirip seperti yang pernah digunakan Kashin Koji saat menyembunyikan dirinya di markas Orochimaru. Setelah itu, Amado membaringkan jasad ayah Momoshiki di atas meja panjang. Ia membuka komputernya dan mulai berbicara sendiri. "Kawaki, anak polos yang mudah aku manfaatkan. Boruto juga sama. Otaknya mudah aku manipulasi hingga ia tidak bisa mengikuti perintah siapapun kecuali aku. Dan Code, kamu punya ambisi membangkitkan tekad Ishiki dan Shinjutsu yang abadi. Ambisimu sangat berguna untukku. Kalian semua adalah bagian penting dalam rencana ini. Tanpa kalian, aku tidak bisa menikmati permainan yang aku ciptakan ini." Wajah Amado tampak tersenyum, tapi raut wajahnya terlihat menyeramkan. Gerak-geriknya semakin mencurigakan saat ia menyembunyikan jasad ayah Momoshiki ke dalam meja tersebut. Amado berkata pelan, denyut nadinya masih terasa, tapi karena setengah tubuhnya sudah berubah menjadi abu, dia tidak akan bertahan lama. Sementara itu, adegan berpindah ke planet Otsutsuki. Di sana, ribuan anggota klan Otsutsuki merasa marah karena ayah Momoshiki dibawa oleh Amado. Salah satu Otsutsuki yang berjubah putih berkata, "Siapa mereka itu? Kita nggak bisa diam saja melihat dewa kita diperlakukan seperti ini. Ada yang tahu lokasinya?" Partner Urashiki yang memiliki 2 Byakugan menjawab, "Dulu aku sempat mendengar pembicaraan antara dewa tertinggi dan Urashiki. Katanya, Urashiki pernah ditugaskan untuk mencari Kaguya di sebuah planet yang dihuni manusia. Di sana juga akan lahir seorang anak bermata jogan yang menjadi ancaman besar bagi kita. Lokasi planet itu punya satu orbit yang disebut bulan. Di bulan, ada cabang Otsutsuki dari keturunan Kaguya yang dipimpin Hamura dan Toneri. Aku rasa kita harus ke sana dulu." Otsutsuki dengan kasta tertinggi di antara mereka langsung berkata tegas, "Kalau begitu kita segera pergi. Kita akan membawa pulang dewa tertinggi. Hanya 10 orang yang akan ikut, sisanya tetap di sini dan jaga planet. Jangan sampai ada penyusup seperti sebelumnya." 10 Otsutsuki pun dipimpin oleh sosok yang wibawanya bahkan lebih tinggi dari Ishiki. Mereka membuka portal Yomotsu Hirasaka dan melintasi ruang dan waktu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di bulan. Salah satu Otsutsuki yang menjadi bawahan ayah Momoshiki berkata, "Jadi ini bulan, aku pernah dengar Urashiki bertarung di sini melawan Toneri, salah satu keturunan Kaguya. Aku penasaran bagaimana rupa Toneri itu. Katanya, dia menentang aturan Otsutsuki dalam memanen buah cakra." Tak lama kemudian,
Pemimpin mereka yang memiliki wibawa tinggi berjalan perlahan menatap bumi dari kejauhan. Ia berkata, kalau ini adalah bulan, maka planet biru itu adalah tempat para manusia yang menyembunyikan dewa tertinggi. Kita harus ke sana sekarang, jangan buang waktu. Aku juga merasakan keberadaan dewa tertinggi dan beberapa Otsutsuki lain yang belum pernah aku kenali. Ke-10 Otsutsuki itu pun terbang menuju bumi. Mereka sempat terkejut dengan kondisi gravitasi yang sangat seimbang serta cakra yang begitu melimpah. Seorang Otsutsuki bertubuh kecil mengaktifkan Byakugannya dan berkata, luar biasa, pantas saja dewa tertinggi begitu terobsesi dengan tempat ini. Cakra di sini benar-benar sempurna. Tak lama setelah itu, mereka semua turun ke bawah dan memasuki desa Amegakure. Pemimpin dari kelompok tersebut, berkata, Seiya, Bu, kalian tunggu di sini. Aku akan mulai melacak keberadaan dewa tertinggi. Ia lalu mengaktifkan kemampuan sensoriknya. Dengan perlahan ia memejamkan mata dan mencoba merasakan keberadaan cakra dewa Otsutsuki. Tak lama kemudian, ia membuka matanya dan berkata, aku sudah menemukannya. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka yang tidak dikenal oleh menyela dan berkata, aku memang bisa melacak keberadaan dewa tertinggi, tapi itu hanya jika aku berada cukup dekat dengannya. Kalau aku masih berada di planet Otsutsuki inti, dan dewa tertinggi berada di tempat ini, maka itu akan sangat sulit karena jaraknya terlalu jauh. Mendengar hal tersebut, partner Urashiki pun merespons, kalau begitu, sekarang kita tahu keberadaannya. Kita harus segera mendatanginya. Di sisi lain, terlihat Amado sedang berada di ruangan rahasianya di markas Kara. Ia tampak membawa sebuah alat besar yang ia siapkan untuk membunuh ayah Momoshiki. Namun, tiba-tiba Otsutsuki yang kastanya jauh lebih tinggi dari Ishiki muncul di atap ruangan dan langsung mengaktifkan kekuatan Shinjutsunya. Otsutsuki itu berkata dengan tenang, ruangan ini memang disegel dengan ilusi, tapi bagi diriku, itu tidak ada artinya. Aku tetap bisa menemukannya. 10 Otsutsuki pun terlihat melompat turun, menghancurkan atap ruangan Amado. Batu-batu besar menimpa Amado, melukai kepalanya. Ia menatap ke atas dan melihat Otsutsuki tersebut terbang sambil perlahan menghancurkan seluruh bagian ruangan. Otsutsuki pemimpin itu lalu berkata dengan suara tegas, Hei, pria tua. Apa yang sedang kau rencanakan? Kenapa kau membawa dewa tertinggi kami? Apakah kau berniat menghancurkannya? Amado yang berada di bawah reruntuhan perlahan berdiri. Dalam hati ia berkata, kalau situasinya seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain membawa dewa Otsutsuki tertinggi ke dimensi lain. Ia pun menggendong tubuh ayah Momoshiki dan membuka portal dimensi. Tapi sebelum ia melangkah, bayangan merah muncul dari tanah dan menahan gerak kakinya. Bayangan ini mirip seperti teknik Shikamaru, namun berasal dari kekuatan Shinjutsu, sehingga tidak bisa diserap oleh teknologi milik Amado. Amado terdiam sejenak, lalu bergumam, kalau saja peralatanku ada di dekat sini, mungkin aku masih bisa melawan mereka. Tapi tempat penyimpanannya terlalu jauh. Jika aku mengambilnya sekarang, aku hanya akan dikejar. Ketika langkah Amado tertahan, tiba-tiba salah satu Otsutsuki dengan kemampuan Rinnegan turun dan berdiri di samping Amado. Ia meletakkan satu tangan di bahu Amado, dan seketika petir menyambar tubuh Amado dari tangan Otsutsuki itu. Amado menjerit pelan menahan sakit. Kemudian, partner Urashiki mengaktifkan kekuatan dojutsunya yang bernama Dojutsuya, kemampuan yang bisa menukar takdir, mirip dengan Senrigan milik Eida. Ia berniat untuk menukar takdir Amado yang terluka parah dengan dewa tertinggi agar dewa itu bisa sembuh. Namun, yang ditukar bukanlah status kastanya, melainkan kondisinya. Ia ingin Amado menjadi pihak yang kritis, dan dewa tertinggi kembali sehat. Amado yang menyadari hal itu segera menghantam Otsutsuki tersebut dengan tenaga terakhirnya. Serangan itu berhasil menghancurkan bayangan merah dan membebaskan kakinya, namun kakinya ikut terluka parah. Amado pun langsung membuka portal dimensi dan kabur sambil membawa tubuh ayah Momoshiki. Ia muncul di luar gerbang markas organisasi. Tubuhnya terluka parah, darah menetes dari kepalanya. Saat itu Boruto melihatnya dan berkata, Amado, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu seperti ini? Kawaki yang berada di samping Boruto terlihat cemas, kenapa kau terlihat sangat kacau? Amado hanya bisa menjawab singkat, kita harus pergi dari sini sekarang. Tanpa banyak bicara, Amado membawa mereka semua masuk ke dalam portal dimensi dan tiba di sebuah tempat asing. Kawaki langsung bertanya dengan nada bingung, ini tempat apa? Kenapa kau membawa kami ke sini? Katakan dengan jelas.
Amado menjawab, tenang. Tempat ini aman. Tidak ada yang tahu tentang dimensi ini kecuali aku sendiri. Barusan 10 Otsutsuki muncul dan mengepungku. Kekuatan mereka rata-rata lebih tinggi dari Ishiki. Aku tak sempat melawan karena semua peralatanku ada di ruangan lain yang cukup jauh, jadi aku memilih untuk bersembunyi. Chot, yang juga ikut dalam pelarian, menimpali, jadi mereka berhasil membawa kembali ayah Momoshiki. Itu artinya rencana transplantasi gagal, ya? Amado mengangguk pelan, ya. Kita harus menyusun ulang rencana dari awal. Sekarang aku tidak membawa satupun peralatanku. Aku yakin semua alat yang ada sudah dihancurkan oleh mereka. Sementara itu, para Otsutsuki sedang berkumpul di sekitar tubuh ayah Momoshiki. Mereka terlihat khawatir. Pemimpin dari kelompok itu maju dan memeriksa nadi tubuh sang dewa. Ia berkata, "Dewa tertinggi kita masih hidup, tapi kondisinya terus menurun." Partner Urashiki lalu menyela, "Aku tidak bisa membiarkan dewa tertinggi mati. Aku rela mengorbankan hidupku demi menukar takdirnya. Aku ingin dewa tertinggi sembuh, dan aku akan berada dalam kondisi kritis menggantikan dirinya." Pemimpin Otsutsuki itu berkata dengan serius, "Kau benar-benar Otsutsuki yang setia. Aku menghargai tekadmu." Tanpa berkata-kata lagi, partner Urashiki duduk bersila di hadapan tubuh dewa tertinggi. Ia meletakkan kedua tangannya di perut ayah Momoshiki dan mengucapkan, "Seishokan Jutsu." Tubuh ayah Momoshiki langsung beregenerasi, jantungnya berdetak kembali. Namun partner Urashiki seketika roboh, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu. Teknik ini mirip dengan Izanagi milik Madara, yang pernah digunakan untuk mengubah takdir kematian menjadi kehidupan kembali. Beberapa saat kemudian, ayah Momoshiki perlahan membuka matanya. Ia terlihat bingung dan bertanya, "Aku, di mana ini?" Salah satu Otsutsuki berjubah putih maju dan berkata dengan hormat, "Dewa tertinggi, kami berhasil menyelamatkanmu dari pria tua yang menculikmu." Mendengar itu, ayah Momoshiki menatap para Otsutsuki di sekitarnya, lalu bertanya, "Kalian ya?" "Terima kasih. Tapi mengapa partner Urashiki menjadi seperti ini?" Otsutsuki berjubah putih menjawab, "Dia telah mengorbankan dirinya demi dirimu. Ia menukar takdir dengan kemampuan Shinjutsunya." Ayah Momoshiki terlihat menyesal, "Maaf telah merepotkan kalian. Genetik di tubuhku memang belum sempurna. Aku belum bisa mengendalikan kekuatan yang terlalu besar." Otsutsuki berjubah putih berkata, "Mungkin kau bisa memperbaiki genetikmu dengan menyerap Otsutsuki berkasta tinggi yang memiliki gen sempurna. Jika itu terjadi, tubuhmu akan menjadi lebih stabil." Ayah Momoshiki mengangguk, "Itu satu-satunya cara yang bisa kupikirkan sekarang. Tapi untuk saat ini, aku perintahkan kalian semua untuk menghancurkan tempat ini. Jangan biarkan alat-alat milik pria tua itu tersisa." Tak lama kemudian, para Otsutsuki terbang ke langit dan menghancurkan markas Amado dengan ledakan besar. Semua alat-alat ninja ilmiah milik Amado hancur tanpa tersisa. Sementara itu, di luar markas, Boruto, Naruto, dan Sasuke melihat ledakan besar di langit. Boruto berkata, "Ayah, ledakan apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam?" Naruto menjawab, "Ayah juga tidak tahu. Tapi melihat luka di tubuh Amado, itu hanya bisa terjadi karena serangan berbasis dojutsu." Sasuke menyela, "Kalau begitu, lebih baik kita periksa ke dalam ruangan." Mereka pun berjalan perlahan masuk ke dalam markas, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu adegan berpindah saat Himawari sedang berkomunikasi dengan Shikamaru menggunakan kemampuan milik Ino. Melalui jalur komunikasi itu, Himawari melaporkan bahwa dia sedang dalam keadaan terdesak karena diserang oleh musuh kuat bernama Jura. Dengan nada yang tegas, Himawari berkata, "Shikamaru, tolong kirimkan satu shinobi saja ke lokasiku sekarang. Kekuatan Jura memang tidak biasa, dan aku tidak yakin bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut." Mendengar permintaan itu, Shikamaru segera merespons, "Baiklah, aku mengerti situasimu. Aku akan segera mengirim seseorang ke sana sekarang juga." Tak butuh waktu lama, Shikamaru memanggil Kakashi dan berkata, "Hokage ke-6, aku butuh bantuanmu. Bisakah kau pergi membantu Himawari? Dia ada di dekat hutan Konoha. Saat ini dia sedang terancam oleh musuh bernama Jura." Kakashi yang mendengarnya langsung mengangguk dan menjawab, "Tentu, aku akan pergi sekarang juga. Aku juga tidak ada urusan penting di sini, jadi lebih baik aku segera menuju ke sana." Adegan berpindah, Himawari terlihat sedang dalam mode Kurama. Dari kejauhan,
Jura melangkah mendekati dengan sorot mata yang tajam. Ia tampak penasaran dan berbicara kepada Himawari. Jadi kau adalah gadis yang mewarisi kekuatan Kurama, ya? Menarik. Sebenarnya aku mendekat bukan hanya karena ingin bertarung, tapi karena aku tertarik denganmu. Kita sama-sama punya biju dalam tubuh, dan aku merasa jika aku memakanmu, kekuatan itu tidak akan terbuang sia-sia. Tak lama setelah itu, Jura menciptakan teknik Mokuton, Jukaikan yang membuat pohon besar dan rimbun bermunculan dari tanah. Duri-duri tajam ikut muncul dari setiap cabangnya, menyerang Himawari tanpa henti. Himawari sempat terdorong ke belakang, terhantam beberapa serangan. Kurama yang berada dalam tubuhnya berusaha menenangkan. Tenang, jangan panik. Aku akan membantumu mengatasi ini. Kurama lalu memberikan cakra dalam jumlah besar ke tubuh Himawari, dan seketika tubuh Himawari bersinar terang, menunjukkan perubahan ke mode Kurama yang lebih sempurna. Jiraiya yang berada di dekatnya tampak terkejut melihat perubahan itu. Ia menatap Himawari sambil berkata, tubuh dan auramu sangat mirip dengan Naruto. Kekuatan Kurama dalam dirimu benar-benar luar biasa. Setelah menerima kekuatan Kurama sepenuhnya, Himawari mengibaskan 9 ekornya dengan kuat, dan hantaman itu berhasil menghancurkan pohon-pohon Jukaikan menjadi serpihan. Jura yang melihatnya tidak gentar, malah semakin penasaran. Ia berkata, hebat sekali. Semakin aku melihatmu, semakin aku ingin mengambil biju dari tubuhmu. Jura mengangkat satu tangannya ke atas dan menutup mata sejenak. Beberapa detik kemudian, ia membuka matanya, dan dari langit mulai bermunculan meteor-meteor kecil yang jumlahnya sangat banyak. Masing-masing meteor itu berukuran seperti kepalan tangan. Jiraiya menatap langit yang gelap sambil berkata, memang meteornya kecil, tapi jumlahnya tidak masuk akal. Ini bisa jadi sangat berbahaya. Di lokasi yang berbeda, Boruto yang sedang berlatih tiba-tiba menatap langit yang menggelap. Ia bertanya, kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Apa ini ulah ayahnya Momoshiki? Eida yang berada di dekatnya langsung menggunakan Senrigan untuk melihat situasi. Setelah beberapa saat, Eida menjelaskan, langit gelap itu karena Jura sedang menciptakan hujan meteor. Saat ini dia sedang bertarung melawan Himawari dan Jiraiya. Tapi aku juga melihat Hokage ke-6 sedang dalam perjalanan untuk membantu mereka. Boruto terlihat cemas dan bertanya, bagaimana kondisi Himawari? Apa dia baik-baik saja? Eida menjawab, dia cukup terdesak. Tapi Kurama terus membantunya. Saat ini Himawari tidak mudah dilukai karena Kurama bisa memberikan regenerasi padanya. Kembali ke lokasi pertarungan, Himawari terlihat dikelilingi oleh meteor yang turun dari langit. Kurama dalam dirinya kembali memberikan arahan, meteor ini masih bisa kita atasi. Buatlah Bunshin, lalu sinkronkan cakra mereka dengan milikku. Setelah itu, kumpulkan cakra besar dan bentuklah kepala besarku untuk menahan meteor-meteor itu. Himawari menjawab dengan cepat, baik, aku akan mencobanya. Ia segera menciptakan 10 Bunshin. Setelah itu ia berkata, aku hanya bisa membuat 10. Apakah jumlah ini cukup? Kurama menjawab, sebenarnya itu masih kurang, tapi tidak apa-apa. Sekarang, biarkan mereka memakai mode cakraku. Himawari memusatkan perhatian dan menyalurkan cakra Kurama ke para Bunshinnya. Akhirnya, ke-10 Bunshin itu masuk ke dalam mode Kurama yang sempurna. Himawari dan para Bunshinnya bekerja sama membentuk kepala besar Kurama dari cakra untuk melindungi pasukan aliansi dari meteor. Meteor-meteor itu akhirnya jatuh dan menghantam tanah di berbagai tempat. Namun, perisai kepala Kurama yang dibuat dari cakra tidak bisa dihancurkan. Jura yang melihat itu tampak kesal dan berkata, kekuatan Kurama ternyata biju dalam tubuhmu itu lebih cerdas dari yang kukira. Jura lalu menciptakan besi hitam yang sangat panas menggunakan kekuatan Rinnegan-nya, dan melemparkannya dengan kecepatan tinggi ke arah Himawari. Tapi Jiraiya segera melompat dan mengeluarkan cakra merah dari seluruh tubuhnya, membentuk tameng pelindung. Besi hitam itu akhirnya gagal menembus pertahanan Jiraiya. Jura yang menyaksikan hal itu terkejut dan bertanya dalam hati, kenapa seranganku gagal? Siapa sebenarnya kakek tua ini? Jiraiya melihat bekas cakaran hitam yang tertinggal di tanah akibat besi Jura dan bertanya, apa itu yang berwarna hitam tadi, Himawari? Himawari menjelaskan, itu tanda cakarnya. Dia bisa masuk dan keluar dari tanda itu sesuka hati, seperti teleportasi. Jiraiya membalas, jadi mirip dengan Jikukan Ninjutsu, ya? Jura menciptakan lebih banyak tanda cakar dan mulai muncul dan menghilang dari satu ke yang lain, membuat Himawari dan Jiraiya kewalahan. Jiraiya memperingatkan, dia sangat cepat.
Hati-hatilah, Himawari. Tiba-tiba, Jura menghilang dari tanda cakar dan tidak muncul lagi. Himawari berkata, "Kemana dia? Apa dia melarikan diri?" Saat mereka berdua waspada, Jura mendadak muncul dari batang pohon dan menusuk tubuh Himawari dan Jiraiya dengan tangan yang telah berubah menjadi akar. Mereka berlutut karena menahan rasa sakit. Jura berkata dengan dingin, "Kalian memang kuat, tapi refleks kalian sangat lemah." Jura lalu menciptakan bola bijudama dari rinnegannya dan bersiap menghantam mereka. Namun, saat itu juga Kakashi muncul dan menebas tangan Jura dengan teknik Shiden. Cahaya petir ungu menyambar dan membuat tangan Jura putus. Kakashi lalu menggendong Himawari dan Jiraiya untuk menjauh dari lokasi. Eida yang terus mengamati dari lokasi Boruto berkata, "Boruto, aku melihat Himawari dan Jiraiya terluka cukup parah. Tapi untungnya, Hokage ke-6 datang tepat waktu dan membawa mereka pergi ke tempat yang lebih aman." Boruto dengan cemas bertanya, "Apa kau yakin mereka masih hidup? Bagaimana kondisi mereka sekarang?" Eida menjawab, "Mereka masih hidup, Boruto. Jangan terlalu khawatir." Mendengar pernyataan Boruto, ayah Momoshiki langsung tertawa. Ia terlihat sangat puas dan berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Bagus sekali. Aku sangat senang mendengar kabar itu. Anak buahku memang bisa diandalkan. Dengarkan aku baik-baik, Boruto, kau dan ayahmu tidak akan kubiarkan kabur dari sini. Jangan harap bisa pergi untuk membantu aliansi. Karena aku akan menghabisi kalian berdua di tempat ini. Sementara itu, aliansi yang kalian bela itu akan dihancurkan oleh para ego Jubi. Mereka semua adalah pasukanku." Mendengar hal itu, Boruto hanya menatap ke arah ayah Momoshiki dengan sorot mata penuh kemarahan. Ia terlihat marah karena membayangkan adik kesayangannya, Himawari, terluka. Boruto juga terlihat bingung. Ia ragu, karena jika ia pergi untuk menyelamatkan Himawari, maka ayah Momoshiki pasti akan menghalanginya. Dengan nada cemas, Boruto berkata, "Ayah, bagaimana ini? Himawari terluka. Aku tidak tenang jika tidak menolongnya." Naruto membalas dengan suara tenang, mencoba menenangkan anaknya. "Boruto, tenanglah. Fokuslah dulu menghadapi Dewa Otsutsuki di hadapan kita. Jangan terlalu memikirkan Himawari. Percayalah, dia tidak akan kalah semudah itu. Ayah dan Kurama lebih memahami kondisi Himawari. Dia akan baik-baik saja. Yang penting sekarang adalah kita menang di sini dulu." Boruto menunduk sebentar, lalu berkata, "Baiklah, ayah. Aku akan percaya padamu." Tak lama setelah itu, Boruto langsung melesat cepat menuju ayah Momoshiki. Ia mengayunkan pedang Kusanaginya dan menebas angin, menciptakan pusaran besar yang meluncur cepat ke arah lawan. Namun, Shibai segera menanggapi serangan itu dengan menciptakan jurus angin yang jauh lebih besar. Akibatnya, serangan Boruto berbalik arah dan mendorong tubuhnya ke belakang dengan keras. Naruto dan para sekutu lainnya segera bergerak cepat untuk menolong Boruto. Namun, ayah Momoshiki justru memperkuat tekanan serangan angin itu bersama Shibai. Akibatnya, tubuh Boruto terdorong hingga membentur dinding. Saat itu, Boruto tidak tinggal diam. Ia langsung berpindah posisi dengan teknik Hiraishin dan muncul di samping ayah Momoshiki. Dalam hitungan detik, ia langsung memukul ayah Momoshiki dan menendang Shibai dengan cepat, membuat keduanya terjatuh. Boruto berteriak, "Guru Sasuke, sekarang waktunya. Lakukan sekarang." Diperlihatkan Sasuke yang sudah bersiap menghancurkan dojutsu milik ayah Momoshiki dan Shibai dengan kunainya. Tapi tiba-tiba, ayah Momoshiki mengeluarkan besi hitam yang tidak bisa dilihat oleh mata para ninja biasa. Besi itu berasal dari dimensi yang tak terlihat. Tanpa disadari, Sasuke langsung terluka di bagian dadanya. Ia terhuyung dan mengerang, "Ini sakit sekali." Naruto yang melihat Sasuke terjatuh langsung kaget dan berkata, "Apa yang terjadi? Tidak ada serangan yang terlihat." Boruto segera membuka jigannya dan berkata dengan suara kesal, "Sial, ternyata ayah Momoshiki mengeluarkan besi hitam yang tak terlihat. Aku bisa melihatnya menancap di tubuh guru Sasuke." Naruto bingung, "Besi hitam? Tapi aku tidak melihat apapun." Boruto menjelaskan, besi itu berada di dimensi yang tidak terlihat. Sejak awal pertarungan, aku tidak menyangka dia punya kekuatan seperti ini. Aku benar-benar tidak siap. Aku kecolongan. Belum sempat Boruto menyusun strategi, ayah Momoshiki kembali menyerang Sasuke dengan besi hitam tak terlihat itu.
Hanya Boruto dan rival ayah Momoshiki yang bisa melihatnya. Boruto langsung berlari menghampiri Sasuke dan mencoba melindunginya. Tapi rival ayah Momoshiki bertindak lebih cepat. Ia menukar posisinya dengan Boruto, membuat Boruto berada di atas, sementara dirinya ada di depan Sasuke. Tiba-tiba tubuh rival ayah Momoshiki tertusuk banyak besi hitam. Boruto yang kini berada di atas langit terkejut. Ia menatap ke bawah dengan cemas dan berkata, Kenapa aku berada di sini? Lalu ia melihat rival ayah Momoshiki memeluk Sasuke sambil tubuhnya dipenuhi tusukan. Boruto bergumam dengan suara lirih, kenapa dia melindungiku? Sasuke tampak terbaring tak berdaya. Ayah Momoshiki lalu bergerak cepat, kecepatannya melebihi batas normal. Semua mengira ia akan menyerang Sasuke lagi. Tapi ternyata, ia menggunakan kekuatan tertingginya untuk menyerap rivalnya sendiri. Ini di luar dugaan semua orang. Boruto kaget dan berteriak, Sial, ini masalah besar. Ia segera mengaktifkan jigannya dan mencoba menghentikan waktu. Namun, waktu hanya berhenti sebentar lalu langsung kembali normal. Boruto bingung dan berkata, Kenapa? Kenapa waktunya gagal kuhentikan? Apa yang terjadi? Karena penasaran, Boruto mencoba sekali lagi. Ia mengaktifkan jigannya hingga tahap 1 dan mencoba menghentikan waktu. Tapi hasilnya tetap sama. Waktu kembali berjalan seperti biasa. Raut wajah Boruto mulai terlihat panik. Ayah Momoshiki lalu menatap Boruto dan berkata, Kau percuma menghentikan waktu. Aku telah berevolusi ke tingkat lebih tinggi. Kemampuan itu tak lagi bisa menahanku. Setelah itu, ayah Momoshiki mengaktifkan dojutsu Rinne Sharingan-nya dan menciptakan gravitasi yang sangat kuat. Semua orang di tempat itu langsung tertekan ke tanah. Boruto, Naruto, dan para shinobi lain tak bisa berdiri. Naruto yang tertelungkup berkata, gravitasi ini mirip dengan milik Kaguya di dimensinya dulu. Tapi kali ini lebih kuat. Sasuke menambahkan, kau benar, Naruto. Kekuatan ini memang mirip dengan milik Kaguya. Tapi sekarang kekuatannya jauh lebih besar. Bahkan aku tidak bisa memakai Ame no Teji Kara. Ketika semua shinobi tak berdaya, tiba-tiba jigan milik Boruto dan jigan milik rival ayah Momoshiki beresonansi. Efeknya membuat mereka berdua mampu berdiri kembali, kebal terhadap gravitasi itu. Ayah Momoshiki memperhatikan hal ini dan berkata, resonansi jigan, ya? Sepertinya aku harus memisahkan kalian. Ia lalu mengaktifkan besi hitam yang muncul dari bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Tapi berkat jigannya, Boruto bisa melihat serangan itu dan langsung menghindar. Ayah Momoshiki tertawa kecil, jiganmu sangat unik, bocah. Serangan tak terlihat milikku ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Tapi kau bisa melakukannya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mencoba hal lain? Diperlihatkan ayah Momoshiki melepaskan serangan Tomogoroshi no Haikotsu, serangan tulang yang tidak bisa dilihat oleh shinobi biasa. Namun serangan ini bukan ditujukan ke Boruto, melainkan ke Naruto dan Sasuke. Boruto, yang melihat serangan itu dengan jelas melalui jigan, langsung bergerak cepat untuk melindungi mereka. Naruto yang melihat Boruto tiba-tiba berada di depannya dengan panik bertanya, ada apa, Boruto? Kenapa kau tiba-tiba datang kepadaku? Boruto menyadari bahwa serangan tak terlihat sedang mengarah kepada mereka berdua. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan nada serius, ia berkata, aku tidak bisa hanya berdiri melihat serangan ini mendekat. Serangan ini, Tomogoroshi no Haikotsu yang tidak terlihat, sangat sulit untuk kuhancurkan. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya kekuatan ayah Momoshiki sudah berevolusi. Serangan itu hampir mengenai punggung Boruto, tapi secara tak terduga, seseorang menukarkan posisinya dengan Boruto. Orang itu adalah rival ayah Momoshiki. Dia yang akhirnya tertusuk oleh serangan tersebut. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu perlahan. Ayah Momoshiki menatapnya dan berkata dengan nada dingin, aku tidak menyangka kau akan melindungi anak itu. Seberapa berharganya dia bagimu sampai kau rela melakukan ini? Dengan menahan rasa sakit, rival ayah Momoshiki menjawab, benar, aku memang berasal dari klan Otsutsuki, yang dikenal sebagai penghancur dunia. Tapi pemikiranku berbeda. Aku punya impian untuk menciptakan kedamaian. Dan aku melihat potensi itu ada dalam diri Boruto. Karena itu, aku datang ke sini hanya untuk melindunginya. Aku yakin suatu hari nanti, Boruto akan menjadi orang yang bisa mengalahkanmu. Ayah Momoshiki tersenyum sinis dan berkata, dasar kau, rivalku yang bodoh.
Tapi aku akan menunggu. Aku penasaran seperti apa rasanya mati di tangan bocah lemah itu. Rival ayah Momoshiki yang tubuhnya semakin hancur lalu berkata dengan suara lemah, "Jangan terlalu sombong. Kesombonganmu itu bisa saja membuatmu hancur." Ayah Momoshiki hanya tertawa keras. "Sombong? Aku hanya mengatakan kenyataan. Sekarang, siapa yang bisa mengalahkanku? Kalau ada, aku akan tunggu kehadirannya." Boruto hanya bisa menatap rival ayah Momoshiki dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa kau melakukan ini?" "Masih banyak cara lain, kita bisa mencari solusi bersama." Rival ayah Momoshiki menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Boruto. Serangan itu terlalu cepat dan sulit dianalisis. Jadi aku memutuskan melindungimu, meski harus mengorbankan nyawaku." Boruto memandangnya dengan tatapan kosong, seperti tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia lalu memukul tanah dengan penuh amarah. "Kenapa harus terjadi seperti ini? Sialan!" Rival ayah Momoshiki yang tubuhnya semakin hancur perlahan, berjalan mendekati Boruto. Ia berkata, "Boruto, waktuku sudah tidak banyak. Aku akan mati sebentar lagi dan tubuhku akan berubah menjadi abu." Boruto, dengan suara berat, bertanya, "Apa yang ingin kau katakan padaku sebelum semuanya terlambat?" Rival ayah Momoshiki menjelaskan, "Aku akan memberikan sesuatu padamu. Ini adalah jan milikku. Sebagai tanda kepercayaan dan harapan. Aku percaya kau bisa meneruskannya." Boruto terdiam sejenak, masih bingung. Rival ayah Momoshiki melanjutkan, "Kau tidak perlu takut. Kau hanya perlu mencangkokkan jan ini ke matamu. Tapi ingat, prosesnya tidak mudah. Tidak akan langsung membuatmu kuat. Kau harus menjalani proses pelatihan dan tekanan luar biasa. Tapi saat waktunya tiba, jan itu akan berevolusi sendiri." Boruto bertanya, "Proses yang menyakitkan? Apakah ini mirip dengan dojutsu milik klan Uchiha?" Rival ayah Momoshiki mengangguk pelan. "Iya, mirip. Jan ini diciptakan dari harapan. Saat kau berada dalam kondisi terdesak, kekuatannya akan bangkit dengan sendirinya." Setelah berkata begitu, rival ayah Momoshiki mencungkil kedua jan dari matanya sendiri. Ia memberikan keduanya kepada Boruto dan berkata, "Cangkokkan ini dan jadilah penyelamat dunia, Uzumaki Boruto." Boruto masih ragu, tapi ia menatap jan itu. Di saat bersamaan, Naruto yang terjatuh karena efek gravitasi berteriak, "Boruto! Cepat ambil matanya. Ayah Momoshiki sedang mendekat." Boruto langsung mengambil kedua jan itu. Namun ayah Momoshiki yang melihat hal itu menjadi marah. Ia berteriak, "Sial! Bocah itu lagi-lagi bertindak seenaknya." Ia menciptakan serangan besi hitam yang mengarah ke Boruto. Tepat sebelum serangan itu mengenai Boruto, rival ayah Momoshiki meledakkan dirinya. Ledakan itu menghancurkan seluruh serangan hitam. Ia berkata, "Selamat tinggal, Uzumaki Boruto, Naruto, Sasuke, Hagoromo, Toneri, Hamura. Lindungilah Boruto. Jika dia mati, maka tidak akan ada harapan untuk mengalahkan rivalku yang telah menjadi dewa Otsutsuki tertinggi." Rival ayah Momoshiki pun hancur sepenuhnya. Boruto memanfaatkan kesempatan itu. Ia mencangkokkan kedua jan ke matanya. Tubuhnya langsung bereaksi. Asap biru muncul dari matanya, semakin menebal. Pola Jogan berubah jadi lebih rumit dan mengerikan. Ia mulai mengakses seluruh kekuatan rival ayah Momoshiki. Sebuah jubah putih muncul di tubuhnya, dengan pola Gudodama dan tanduk Otsutsuki. Semua orang di sekitar terkejut melihat perubahan besar pada Boruto. Ayah Momoshiki yang marah mengeluarkan Tomogoroshi no Haikotsu secara brutal. Serangan itu menyebar ke segala arah. Iwabe dan Kankuro terkena serangan dan berubah menjadi abu. Naruto yang melihatnya berteriak, "Kankuro! Iwabe! Bertahanlah!" Naruto mencoba berdiri, tapi Sasuke menahannya. "Cukup Naruto. Gravitasi ini terlalu kuat. Kita tidak bisa bergerak. Hanya Boruto yang mampu bergerak sekarang." Naruto berkata dengan penuh kecemasan, "Aku tidak bisa hanya diam. Aku khawatir dengan Boruto. Dia harus bertarung sendiri." Sasuke menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak punya pilihan. Sekarang,
Kita hanya bisa berharap pada Boruto. Shikamaru yang tertindih gravitasi berteriak, "Boruto! Lihatlah kami!" Ribuan aliansi tak bisa bangkit karena tekanan gravitasi ini. Hanya kau satu-satunya yang bisa bergerak. Bisakah kau menonaktifkan kemampuan ini agar kami bisa membantumu? Boruto yang telah berevolusi menjawab, "Aku belum yakin. Tapi dengan Jan yang baru saja aku cangkokkan, mungkin aku bisa menonaktifkan gravitasi ini. Tapi aku harus beradaptasi terlebih dahulu. 4 Jogan di mataku ini terlalu kuat. Jika aku gagal beradaptasi, aku bisa hancur."